Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja memuji dan memuji Allah, pencipta segala sesuatunya. Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui seluruh gerak-gerik makhluknya dan tidak pernah berhenti untuk mengurus makhluknya. Dia adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia adalah zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dia telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan akan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi yang akan dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Tentunya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, satu-satunya manusia yang telah Allah utus untuk seluruh alam semesta, jin dan manusia, tidak mengenal suku maupun wilayah, dan syariat yang dibawa adalah syariat yang paling sempurna. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah sering kali kita ucapkan sangat luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang juga setelah memuji dan memuji Allah, alhamdulillah, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk 3 pertemuan kita ke depan, hari ini Senin, besok Selasa dan hari Rabu, kita akan membahas khusus masalah sholat dan tata caranya. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ini, alhamdulillah. Tapi saya menemukan terlalu banyak kaum muslimin yang menganggap dan meyakini bahwasanya sholat 5 waktu kewajiban, tetapi tidak memahami tentang keutamaan dan juga tata cara yang benar. Sehingga juga tentu tidak maksimal dalam mendapatkan pahala, bahkan ada yang batal sholatnya karena tidak memahami apa saja syarat dan rukun-rukun sholat itu. Ada buku-buku yang sudah dibagi di tangan Bapak Ibu sekalian, buku yang saya lihat yang cukup lengkap, yang membahas tentang masalah sifat wudhu dan sunnah, sifat wudhu dan sholat Nabi SAW. Dan buku ini teman-teman bukan hanya sekedar dibagi untuk dipegang saja dan berbangga karena dapat bagian, tapi buku ini harusnya dipelajari sebagaimana kita akan bedah, insya Allah kita usahakan menyelesaikannya. Dan kalau sudah selesai pun teman-teman bagikan kepada orang lain. Sisi yang lain, buku ini sangat murah, terjangkau sekali harganya, bahkan mungkin lebih murah daripada makan siangnya Bapak Ibu sekalian. Ilmunya sangat luas, padat sekali, sebagaimana yang kita baca nanti. Dan kalau disebarluaskan kepada orang, sepekan 1 buku saja, berarti sebulan Anda bisa menyebarkan 4 buku ini, baik orang-orang miskin di pinggir jalan lampu merah, orang-orang yang datang atau sholat di musola, atau teman-teman kantor, kita lagi silaturahim ke keluarga dititipkan. Insya Allah kita berharap dari 4 buku sebulan, kalaupun itu sepekan 1 buah ya, yang bukunya mungkin hanya 10.000 sampai 15.000 rupiah. Buku ini dari 4 buku misalnya sebulan, kalau kita bisa tiap hari 1 buku, maka berarti 30 buku. 1 orang saja yang dapat hidayah sudah cukup bagi kita. Itu akan terus panen pahalanya selama dia mengerjakan sholat. Apalagi sholat ini wajib ya, selama kita hidup. Setiap beli buku teman-teman sekalian, maka saran saya yang pertama baca daftar isi, supaya tahu daftar isi itu adalah kesimpulan dari apa yang akan dibahas, judul-judul induknya. Setiap beli buku, mau tipis ataupun tebal, baca itu dulu, terutama kalau buku-buku tebal, karena biasa kita malas baca. Bahkan ada orang beli buku kemudian ditaruh di rak saja, bahkan dia taruh di gudang, akhirnya dibeli berapa kali buku itu karena dia belum pernah buka sama sekali bungkusnya, belum pernah dibaca daftar isinya. Baca daftar isi, mana tentu kalau kayak buku ini kita akan bedah dari awalnya insya Allah. Tapi kalau beli buku yang lain, teman-teman baca daftar isi, mana yang paling menarik, yang paling mengkritik buat Anda, baca itu dulu. Berikan tanda 5 menit saja sebelum ditaruh di rak. Itu nanti akan memicu kita untuk menyelesaikan isi buku itu, karena kita akan penasaran. Umumnya buku itu akan berkesinambung atau berkelanjutan, supaya buku itu diselesaikan. Bapak Ibu tolong jujur di sini. Apakah Anda setiap beli buku baca sampai habis? Hah? Senyap betul? Atau nggak pernah beli buku? Ada yang beli buku sini sampai habis dibaca? Ya. Kebanyakan orang tidak selesai kan? Karena tadi teorinya sederhana, nggak baca daftar isi. Daftar isi baca, mana yang paling menggelitik, baca dari situ dulu. Kemudian azamkan per hari baca 5 menit, pakai stopwatch. 5 menit saja, sebelum tidur baca lagi, lanjutin lagi. Nanti habis itu. Kalau habis manfaatnya ada.
Ini bukan cuma lembaran-lembaran yang taruh di rak, sayang sekali. Ilmu itu teman-teman tidak mengambil kapasitas apapun di diri kita. Biar antum belajar 70 tahun, tidak akan pernah membuat kepala kita jadi lebih besar misalnya. Badan kita jadi lebih membengkak karena banyak ilmunya, nggak ada kapasitas. Dia bertempat sendiri, tidak menganggap apa-apa. Dan dia memberikan manfaat yang sangat besar. Ilmu itu kata ulama menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Pengawas buat kita tuh, bodyguard gratis ilmu ini. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau berpakaian, semuanya pasti akan kita secara otomatis diawasi oleh ilmu tersebut. Di sini dalam daftar isi dari mulai halaman 3 ada sifat wudhu Nabi SAW, dan kita memang lebih banyak fokus sekarang ke praktek ya. Baik itu praktek wudhunya akan saya tunjukkan, kemudian juga praktek ngatur softnya, praktek sholatnya sendiri. Dari takbir sampai salam supaya tata caranya benar. Karena umumnya bacaan banyak sudah di antara kita orang yang sudah menghafalnya. Cuma memang yang kita pelajari rutin di taklim kita, yang biasa terjadi sebulan 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah jadwal saya di sini, buku dan kumpulan doa itu memang doa-doa sholatnya. Nah sekarang kita akan lebih banyak ke masalah prakteknya. Di sini juga ada sifat sholat Nabi, ya, jadi ada sifat wudhu dan ada sifat sholat Nabi. Jadi ini sebenarnya 2 buku yang digabungkan ya. Dia juga dijual secara terpisah, ada sifat wudhu saja, ada sifat sholat saja. Cuma kelebihan buku ini teman-teman sekalian, dia bergambar. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu ditunjukkan, dipraktikin. Ya. Kita akan mulai dulu dengan sifat wudhu Nabi SAW di halaman 3. Kenapa kita bahas wudhu? Karena wudhu adalah pintu daripada sholat itu sendiri. Tidak akan diterima sholat tanpa wudhu yang benar. Maka harus tahu tata caranya. Bagaimana syariat Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk hidup. Perlu digarisbawahi keutamaan wudhu terlalu banyak. Subhanallah, hari ini tadi saya mau bawa laptop saya terlupa. Tadi pagi saya buru-buru keluar. Ada saya susun banyak sekali hadith-hadith tidak kurang antara sholat, saf, azan dan juga dari wudhu, kemudian pengaturan saf, kemudian azan, kemudian sholat, itu tidak kurang dari 100 hadis. Ada sudah saya susun, dan itu tinggal kita bacakan insya Allah. Mudah-mudahan di salah satu hari, 3 hari ini, ada yang sempat kita bacakan itu. Karena ada 2 buku yang akan saya bedah ini. Buku ini dengan izin Allah, dan ada buku lagi satu kecil, itu sifat sholat sunnah Nabi SAW. Kita berharap bisa paketkan ini. Walaupun ini sebenarnya biasanya saya ngisi pelatihan sholat ini lengkap, itu Jumat sampai Ahad. Biasanya 3 hari, tapi ini dipadatkan karena jadwal kantor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu ya. Yang pertama teman-teman sekalian, tentu sebelum saya baca ini keutamaan. Wudhu itu punya keutamaan tersendiri. Di antara keutamanya adalah hadits Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, siapapun yang berwudhu dengan menyempurnakan wudhu itu, maka akan berjatuhan bersama tetesan air terakhir dari tubuhnya seluruh dosa-dosanya. Kemudian riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang nanti sepeninggalku. Ya kita-kita ini. Kata para sahabat, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah? Karena nanti kan ketemunya di mahsyar. Tidak ketemu lagi di dunia. Kata Nabi SAW, mereka akan datang dalam kondisi seluruh anggota tubuh mereka yang tersentuh air wudhu mengeluarkan cahaya yang terang. Maka bukankah pemilik kuda bisa membedakan kuda-kudanya dari kuda-kuda yang lain pada saat kudanya itu memiliki di 4 kakinya bulu yang berwarna putih? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Begitu juga aku nanti bisa membedakan umatku dari umat yang lain. Juga dalam hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya setiap anggota tubuh muslim yang tersentuh air wudhu akan dipenuhi dengan perhiasan yang indah pada hari kiamat. Perhiasannya apa? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Tapi yang jelas kita dijanjikan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kita harus menekankan tentang masalah wudhu. Dimulai dengan poin pertama, niat dan baca basmalah. Jika seorang muslim akan berwudhu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya bahwasanya dia akan wudhu untuk sholat dalam hati saja dan tidak ada lafaz khusus. Ya. Karena nawaitu wudhu'a li rafil hadath dan seterusnya, seperti kalau sholat usolli fardha salatid duhur dan seterusnya. Ini adalah ijtihad sebagian ulama dalam madhab Syafi'iyah. Itu pun mereka mengatakan niat-niat lafaz ini dengan lisan kalau seseorang ragu dalam hatinya untuk menyempurnakannya. Jadi bukan setiap saat dibaca sebenarnya. Sebagaimana kita di Indonesia walaupun dia sudah yakin tetap diucapkan dengan lisan. Kalau mereka kembali kepada buku-buku induk Syafi'iyah tidak seperti itu. Itu hanya kalau ragu. Dia ragu niat hatinya kurang, diikuti dengan lafaz lisan. Jadi tidak pernah kita temukan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau mau duhur bacalah usolli fardha salatid duhur, atau kalau mau wudhu nawaitul wudhu li raf'il hadath dan seterusnya.
Tapi memang niat dalam hati terlintas mau uduk saja. Bukan karena terpaksa oleh teman, bukan karena nggak enak sama atasan, pokoknya uduknya karena mau ibadah. Seperti itulah terlintas dalam hati kita. Lalu dimulai dengan Bismillah. Dan ini boleh diucapkan walaupun di wastafel, di shower tempat mandi. Yang tidak boleh sebenarnya saya ajarkan itu di kloset saja. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak menyebutkan nama Allah atau Bismillah padanya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Kata beliau, namun apabila ia lupa membaca basmalah, wudhunya tetap sah, tidak batal, tapi dia kekurangan keutamaan. Ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Itu ada footnote nomor 2, angka 2 di bawah ada kecil, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, kalau yang bawa pulpen tulis itu muttafaqun alaih, disepakati oleh 2. Telah disepakati olehnya, atau hadis ini disepakati oleh para ulama, yaitu maksudnya Bukhari Muslim, ada 2. Kalau disebutkan hadis muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudhu. Dan ini sambil menyelat-nyelat jari jemari. Jadi ada sunnahnya juga. Jadi kalau mau wudhu kan telapak tangan 3 kali. Sebelum wudhu telapak tangan 3 kali, cuci tangan juga 3 kali. Itu termasuk sunnah. Untuk membersihkan dulu kuman-kuman. Karena nanti tangan ini akan masukkan air ke mulut dan hidung. Maka cuci dulu tangan 3 kali, baru cuci tangan untuk wudhu yang 3 kali. Jadi kesannya 6 kali cuci tangan ya. Itu dikatakan di sini ada footnote nomor 3. Pada keterangan lain disebutkan bahwa membasuh telapak tangan ini di awal wudhu. Artinya ada yang mengatakan itu adalah pisah, ada yang mengatakan digabung. Sambil menyelat-nyelat jari-jari. Nah ini nyelat ini masukkan di antara jari-jari seperti ini. Ya. Supaya antara jari-jari ini semua kena air. Perhatikan ada gambar situ diperlihatkan caranya. Gambar 1 dan gambar 2. Yang ketiga berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur. Ada footnote nomor 5. Diambil dari Sunan Al-Baihaqi jilid 1 halaman 52 dengan sanad sahih, yakni memutar-mutar air di dalam mulut. Jadi bukan cuma masuk buang. Masukkan ke dalam mulut maksimal air, kumur-kumur. Lempar ke kanan, bagian dalam pipi, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bahkan sebagian ulama sunnah saking menekankan masalah pentingnya kumur-kumur agar semua dosa-dosa dari mulut jatuh, maka dia mengangkat dagunya ke atas untuk kumur-kumur maksimal. Baru dia keluarkan. Di sini dikatakan setelah dia mutar-mutar air di mulutnya, baru dia mengeluarkannya. Berapa banyak muslimin ambil air sedikit cuma masuk mulutnya langsung diludahkan. Maka belum sempurna. Karena seluruh rongga mulut dianjurkan untuk dikenakan itu. Sebagaimana hadis Baihaqi ini. Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air di hidung. Dihirup. Bukan cuma dimasukkan di ujung hidung. Kemudian istinthar di sebelahnya itu mengeluarkan dengan tangan kiri air tadi yang kita hirup dengan kuat, dikeluarkan juga dengan kuat. Perhatikan di sini kata beliau, kemudian istinsyaq, yakni menghirup, penulis buku maksudnya, kemudian yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya, ya, seperti orang nafas, lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Ada footnote nomor 6, perhatikan di bawah. Menyatukan atau menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kelebihan buku ini luar biasa. Setiap kali dia sampaikan sesuatu, ini loh hadisnya. Ini loh hadisnya. Jadi nggak mungkin salah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi di sini diperhatikan mulut, ya perhatikan gambar nomor 3, air itu diambil di satu cakupan telapak tangan kita. Kemudian masukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur yang maksimal. Sisanya hirup di hidung. Sambil tetap kumur-kumur, yang tangan kiri membuang dengan kuat air yang dari hidung, baru kemudian dibuang yang dari mulut. Jadi ini kayak satu rangkaian. Ya. Disunnahkan untuk istinsyaq dengan kuat. Menghirup air tadi dengan kuat. Kecuali jika sedang berpuasa. Karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi SAW bersabda, وَبَالِقْ fistinsyaqi illa antakuna sa'ima. Bersengatanlah atau lakukan dengan kuat, ambil air itu hirup. Ini juga teman-teman kalau lagi flu, hidungnya buntu, coba praktikin istinsyaq ini. Banyak orang sudah praktikin, ternyata dimasukin air dengan kuat, dihirup, dibuang dengan kuat, subhanallah 2-3 kali sembuh. Ini buntu hidungnya hilang, ya. Kuasa Allah SWT. Bersengatanlah kata Nabi SAW, artinya lakukan dengan sangat kuat dalam istinsyaq, kecuali jika kalian sedang puasa. Footnote nomor 7, HR maksudnya hadis riwayat.
HR itu ringkasan. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Daud atau Sahih Sunan Abi Daud nomor 629. Nomor 5, membasuh wajah. Perhatikan ada titik-titik terputus itu. Wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu dan juga di tempat kuping ya, sampai ke kuping, dari kuping kanan ke kuping kiri. Kemudian membasuh wajah, ada footnote nomor 8 sesuai dengan QS itu Quran surah ya, ringkasan. Maaf kalau yang sudah tahu. Saya karena beda buku maka saya perlu sampaikan masalah itu. Istilah-istilah ringkas seperti ini perlu difahami. Jadi jangan dibaca QS ya, Quran surah, tapi diringkas kalau tulisan. Al-Maidah nomor 6. Ini tentu kalau baca nanti bisa dibaca di tempatnya masing-masing. Al-Maidah ayat 6 panjang sekali, berhubungan dengan masalah tata cara wudhu. Kemudian dikatakan panjangnya wajah itu dari awal tempat tumbuh rambut hingga tumbuh rambut kepala hingga ke dagu di bawah di mana jenggot terurai. Lihat gambar nomor 5, ada di situ, dilihat titik-titiknya. Kemudian lebarnya dari telinga yang satu hingga ke telinga yang sebelahnya. Lihat gambar nomor 6. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut saja. Jadi kayak jenggot ini, saya diselat-selati ya. Ya. Kalaupun halus maka dibasuh semuanya. Kalau tebal maka cukup bagian atasnya. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelat-nyelati dengan jari jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika wudhu. Lihat gambar nomor 7. Ada footnote nomor 9, angka kecil 9, HR, hadis riwayat Abu Daud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 92. Irwaul Ghalil nama buku ya. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini tadi Al-Maidah ayat 6 ya, salah satu potongannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aydikum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jadi ada dua cara, ada gambar nomor 8, itu berarti air diambil dari telapak jari-jari tangan sampai ke siku. Kalau gambar nomor 9 dari siku dulu ditarik ke bawah, intinya batas minimalnya adalah siku. Di sini dikatakan bisa membasuh tentunya atau dimulai dari siku hingga ujung-ujung jari. Jadi salah satunya bisa dari jari-jari ke siku atau siku ke ujung jari. Ini semua sama. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali. Perhatikan gambarnya 10, 11, 12 nyambung. Diambil air di telapak tangan kita, pegang di awal tumbuh rambut, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kita, leher ya. Kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian baru masukkan jari telunjuk di dalam kuping, ditekan seperti kita tidak mau dengar suara apa-apa. Kemudian ibu jari mutar seperti mijet kuping kita dari belakang. Ini sunnah Nabi SAW. Di situ dikatakan kemudian mengusap kepala dan kedua telinga satu kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala atau tengkuk. Kemudian kembali lagi mengusap tangannya hingga bagian depan kepala. Lihat gambar 10, 11, 12. Dan ini footnote nomor 11 muttafaqun alaih. Apa tadi muttafaqun alaih teman-teman? Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangan bekas mengusap kepala. Jadi jangan air kepala itu pisah dengan kuping. Karena Nabi SAW menggabung satu kali saja air tadi yang dibasahkan ke kepala itu, ke belakang, ke depan lagi, langsung disambung ke kuping. Jadi gak usah ambil air khusus lagi. Lihat gambar nomor 13. Yang kedelapan, mengusap kedua kaki, kemudian membasuh kedua kaki berikut kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Maidah masih sama ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berarti mata kaki batas minimal, dianjurkan untuk melebihkannya. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Lihat gambar nomor 14 dan 15. Kedua mata kaki wajib dibasuh. Footnote nomor 13, hadits muttafaqun alaih. Bersamaan dengan membasuh kaki. Itu di nomor 14, footnote nomor 14 di bawah. Menggosok dan menyati-nyati jari-jari kedua kakinya. Disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 37. Dengan jari kelingkingnya, boleh dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Artinya pada saat bapak-bapak dan ibu sekalian cuci kakinya, maka dari mata kaki pastikan kena sampai ke seluruh bagian. Biasanya juga tumit ya, kalau agak pecah-pecah, itu harus diselati air diantaranya supaya masuk air, kena. Kemudian juga jari-jari tangan dimasukkan ke jari-jari kaki.
Terus dikatakan orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan dan kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Jadi ada orang Masya Allah, Subhanallah terputus tangan dan kakinya, maka ini diusap saja bagian yang bisa disentuh. Yang kesembilan, membaca doa. Setelah selesai wudhu, maka membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa ini sudah kita pelajari kemarin ya. Terjemahnya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Hadis ini di nomor 15 HR, hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz Allah maj'alni minat tawwabin adalah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 96. Yang ke-10 adalah wudhu dengan secara tertib. Orang yang berwudhu wajib membasuh anggota-anggota wudhunya secara berurutan atau tertib dan berurut-urut, yakni jangan menunda-nunda membasuh satu anggota wudhu dengan hingga wudhu yang lainnya yang sudah dibasuh sebelumnya, atau yang dimaksudkan sini hingga anggota wudhu yang sudah dibasuh sebelumnya mengering. Jadi usahakan semuanya diselesaikan dalam satu rangkaian. Yang ke-11, mengeringkan dengan handuk. Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudhu dengan handuk dan lainnya setelah wudhunya selesai. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, disunnahkan bersiwak atau bisa menyikat gigi ketika berwudhu, yakni sebelum memulai wudhu, berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap hendak wudhu. HR di bawah pun nomor 16, Ahmad atau hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 70. Jadi menggosok gigi, kalau tidak ada, kata sebagian ulama, kalau tidak bisa gosok gigi kayak lagi di kantor gini, nggak ada bawa siwak, maka minimal masukkan jari telunjuk untuk membersihkan gigi, ya, sehingga membantu nanti pada saat sholat berzikir kepada Allah, baca Al-Fatihah dan seterusnya, baca Al-Quran atau berbicara sama orang tidak akan mengganggu dengan bau mulut itu. Yang kedua, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum atau di awal melakukan wudhu, ya. Tadi sudah kita bilang, jadi seperti 6 kali dia saat cuci tangan. 3 kali pertama selain wudhu itu adalah sunnahnya, sebagaimana telah diterangkan, lihat gambar 1 dan 2, kecuali apabila ia baru bangun dari tidur. Kalau baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudhu, karena terkadang di tangannya ada kotoran atau najis sedangkan ia tidak menyadarinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, dan janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Ada putun nomor 17 HR hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya kalau bangun tidur wajib cuci tangan, ya. Pernah ini ada orang yang mengolok-olok hadis ini di Irak di zaman dulu. Dia mengatakan, memang ada apa dengan tangan saya? Kan tidak apa-apa. Subhanallah, besok paginya dia bangun dan dia bertobat, akhirnya dia temukan, maaf, tangannya ada di duburnya. Makanya sunnah Nabi SAW sebelum aktivitas apa, pada saat bangun tidur cuci dulu telapak tangan. Ya, ini mirip juga dengan memasukkan air ke hidung pada saat bangun tidur. Siapapun yang bangun tengah malam ngantuk, ada waswas syaitan, kecuali memang kita kurang tidur, ya. Tapi kalau kita sudah tidur cukup, normal tidur itu 3 jam ke atas sudah cukup. 3 sampai 6 jam itu sudah sangat bagus. Kalau sudah 3 jam ada tidur masih mengantuk, mau bangun sholat, maka coba ambil air masukkan ke hidungnya. Jadi seperti itu disentuhkan, ataupun mau istinsyak dihirup bagus. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur maka semestinya dia mencuci hidungnya, karena syaitan bertengkar di situ. Yang ketiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, tadi menghirup air di hidung, yakni melakukannya dengan kuat sebagaimana telah dijelaskan. Yang keempat, ketika membasuh wajah disunnahkan untuk menyelat-nyelati rambut yang ada di wajahnya, apabila rambut itu tebal sebagaimana diterangkan, lihat gambar nomor 7. Yang kelima, sunnah Nabi SAW juga ketika membasuh tangan atau kaki disunnahkan untuk menyelat-nyelati jari jemari berdasarkan sabda Nabi SAW, wa khallil bainal asabi', dan selat-selatilah antara jari jemari. Putut nomor 18 HR hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani atau Syekh Albani dalam Sunan Abi Daud nomor 629. Yang yang keenam, disunnahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu, yakni tangan atau kaki kanan dahulu sebelum tangan atau kakinya yang kiri.
Yang ketujuh, disunahkan untuk membasuh anggota wudhunya 2 kali atau 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kepala tidak usah diusap kecuali 1 kali saja. Disunahkan untuk tidak berlebihan atau tidak boros dalam menggunakan air wudhu karena Rasulullah SAW berwudhu 3 kali lalu beliau bersabda, man zada faqad asa'a wa zalam. Barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali maka dia telah berbuat buruk dan zalim. Hadis punduk nomor 19, hadis riwayat HR Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor 123. Jadi di sini teman-teman saya sarankan kalau buka keran air, buka pelan-pelan ya, jangan boros dan dipakai secukupnya. Dan pada saat misalnya dia lagi tidak butuh transisi dari satu gerakan pindah anggota tubuh ke tubuh yang lain, matikan dulu. Seperti misalnya kalau kita mau basuh kepala, tunggu untuk kaki, matikan dulu kerannya. Jalan besar-besar air mubazir. Ini tidak boleh. Mubadir dengan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu seorang muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut ini. Yang pertama ada yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kubul adalah kemaluan, dubur adalah bagian belakang. Berupa air kecil ataupun berupa air besar ataupun buang air kecil. Yang kedua kentut atau mengeluarkan angin. Yang ketiga hilang kesadaran baik disebabkan gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak, di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari 2 kemaluannya. Kata ulama, umumnya ulama fikih mengatakan kalau tidur terlentang, kalau tidur duduk dia masih setengah sadar, mudah untuk bangun. Tapi kalau tidur sambil tidur, ini kemudian dia sudah lelap, berarti sudah batal wudhunya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluan dirinya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Misal dia menyentuh kemaluan anaknya kalau ibu-ibu ya, tetap aja batal, nggak boleh kalau tidak ada pelapisnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ada putut nomor 20 HR hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 117. Yang kelima, memakan daging unta. Karena Nabi SAW pernah ditanya, apakah aku harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, benar. Pundut nomor 21, HR hadis riwayat Muslim. Makan babat, hati, lemak, ginjal atau perut besarnya juga membatalkan wudhu karena serupa dengan memakan dagingnya. Adapun meminum susu unta tidak membatalkan wudhu karena Rasulullah SAW pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta zakat atau sedekah dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudhu setelah itu. Pundut nomor 22 hadits muttafaqun alaih. Sebagai bentuk kehati-hatian maka seyogyanya seseorang berwudhu ketika telah minum kuah daging unta. Untuk di sini kita tidak makan ya, tapi kalau teman-teman lagi pergi umrah atau haji, makan daging unta, coba. Karena Nabi SAW pernah memakan dagingnya. Kalau kita lihatkan karena itu Nabi pernah makan dapat pahala. Dagingnya sangat enak gitu kan. Kalau kami bimbing umrah di travel kami, pasti kami umumnya jemaah pasti kami kasih coba makanan itu. Masukkan dalam paket travel. Tapi memang perlu diingatkan hukum syariah kalau habis makan wudhunya batal. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Teman-teman temukan banyak sekali artikel di internet sekarang, di Google ditemukan hikmah-hikmah banyak. Ceramah-ceramah itu banyak, tapi itu hikmah ijtihad orang. Intinya kita sebagai seorang muslim mengatakan batal wudhu, ya batal wudhu, selesai. Wudhu aja lagi, kan gitu. Ada hikmah, ada hikmah, tetap saja kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas ya. Apabila seseorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudhu, itu namanya orang berhadas ya. Maka diharamkan kepadanya beberapa hal. Yang pertama memegang mushaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada penduduk Yaman, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadits putnot nomor 23 sini hadits riwayat Ad-Darqutni disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 122. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf adalah diperbolehkan. Tentu di sini mushaf maksudnya adalah Al-Quran utuh ya, kayak fisik begini. Kalau buku ini adalah Al-Quran utuh, maka tidak boleh disentuh kalau tanpa wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau di handphone antum beda. Karena handphone itu adalah handphone, bukan Al-Quran. Cuma salah satu aplikasinya adalah Al-Quran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang yang mau masuk kamar mandi. Dia mengatakan, Syekh, saya masuk kamar mandi WC. Ada hajat saya mau selesaikan di sana. Dan saya bawa handphone. Di handphone saya ada aplikasi Quran. Boleh nggak saya bawa handphone saya ke dalam WC? Kata Syekh, boleh. Dia penasaran, dia ulangi lagi. Syekh, saya bawa handphone, ada Al-Qurannya, boleh nggak? Kata Syekh, ya boleh. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali tetap dia bertanya, yang keempatnya kata Syekh, ini saya mau tanya, di kepalamu ada Al-Quran nggak? Dia bilang ada Syekh. Nah, coba keluarkan juga. Artinya itu tidak mungkin. Kalau antum bawa fisiknya kertas,
Dalam WC nggak boleh. Yang gitu. Tapi aplikasi Al-Quran tidak ada masalah. Makanya ulama bedakan mana mushaf yang utuh dan mana yang aplikasi saja. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang kedua sholat. Jadi orang dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh sholat. Ya. Apalagi kalau antum tahu antum tidak wudu. Ini teman-teman kalau ada yang ingatkan kita terima. Saya pernah masuk ke satu masjid. Ada orang datang buru-buru mau ikut sholat. Padahal dia sudah dapat jemaah pertama, jemaah kedua. Dan dia wudu pas depan saya depan masjid. Dia wudu kerannya dijalankan hanya sentuh-sentuhin air di kaki. Bajunya pun tidak tergulung semua sehingga siku ada tidak kena. Pas dia selesai saya bilang, akhi itu tidak kena. Oh iya, tetap aja masuk ke dalam sholat. Percuma, nggak diterima sholatnya. Buang-buang waktu aja. Gitu. Kalau dikasih masukan, akhi terima, jangan keras kepala ini. Ya, demi kebaikan antum, kita sih sudah bebas tanggung jawab, sudah ingatin kan gitu. Jadi nggak boleh sholat kalau tidak ada wudu. Seseorang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali berwudu terlebih dahulu berdasarkan sabda Nabi SAW. La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Putnot nomor 24, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, seseorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah dan sujud syukur karena keduanya bukan sholat. Namun yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan keduanya. Sujud syukur itu beritanya adalah hadis Nabi SAW yang dikatakan dalam hadis sahih. Nabi SAW tidak pernah menerima berita gembira kecuali langsung beliau sujud syukur. Dan ini tidak harus wudu. Sama dengan sujud tilawah, ya antum baca Al-Quran. Wasjud waqtarib. Setiap ada kalimat sujud, gitu kan. Maka kita sunnahnya kalau lagi pegang mushaf atau pegang handphone tadi misalnya kita dalam keadaan wudu, tapi terlintas ayat tentang sujud. Biasanya ada gambar mihrabnya kalau Quran sekarang termasuk aplikasi di handphone. Itu antum disunnahkan sujud. Maka sujud nggak ada masalah walaupun tidak ada wudu, tapi lebih baik kalau punya wudu karena sujud-sujud ini, syukur dan tilawah ini tidak masuk dalam sholat ya. Yang keempat, tawaf. Bagi teman-teman yang umroh dan haji, kalau lagi tawaf harus punya wudu. Makanya teman-teman kalau tiba di Mekah sebelum turun ke Masjidil Haram masuk kamar mandi dulu. Wudu dulu, setelah wudu baru masuk. Batal harus ulangi wudunya, kemudian dia memulai lagi tawafnya. Seseorang yang berhadas tidak boleh melakukan tawaf sebelum dia bersuci lebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholat. Tawaf di Baitullah adalah termasuk sholat. Putnot nomor 25, hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 121. Juga karena Rasulullah SAW berwudu dahulu sebelum tawaf. Putnot nomor 26, muttafaqun alaih. Peringatan penting, sebelum wudu, seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Karena membasuh kemaluan itu baik kemaluan maupun dubur hanya diperintahkan setelah buang air besar dan buang air kecil. Adapun ketika hendak wudu maka tidak termasuk dalam perintah tersebut. Wallahu a'lam. Pertemuan hari ini sama besok, maka kita yang sudah pegang buku kita langsung masuk ke lanjutan bahasan kemarin. Kemarin kita sudah bahas lengkap masalah wudu dan insya Allah kita masuk sekarang ke masalah sholat. Dan itu dimulai dari halaman 25 dari buku yang Bapak Ibu sudah dibagikan tentunya. Kata penulis, sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. Yang paling pertama adalah masalah bersuci. Apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dikatakan hadas kecil adalah kalau orang sudah buang air kecil, keluarkan angin ataupun buang air besar. Berarti dia dalam kondisi wudunya batal. Di sini dia harus bersuci kembali, berwudu. Atau hadas besar adalah maksudnya mandi junub. Sedangkan hadas kecil akan hilang dengan berwudu, sementara hadas besar harus dengan mandi. Hendaklah ia menyempurnakan wudunya sebagaimana wudu Nabi SAW yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini syarat pertama, harus suci. Masuk dalamnya suci kita, badan, baju, tempat, ya, sholat itu dari segala macam kotor dan najis. Yang kedua dianjurkan punya sutra, dan sutra adalah penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra atau penghalang ataupun pembatas di mana ia sholat dengannya atau menghadap kepadanya. Sebagaimana putnot nomor 1 HR atau hadits riwayat Bukhari. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam dan ia sholat hal ini dilakukan apabila ia jadi imam atau ia sholat sendiri. Dan tinggi sutra sunnah Nabi SAW adalah kurang lebih kalau sentimeternya 46,2 cm. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kalau orang sholat berjamaah, maka yang jadi sutra adalah imam. Jadi misal
di saf 3 atau saf 2 dari masjid ini, pada saat antum datang ada kosong di ujung sana. Tapi safnya sudah berjalan sampai 5-6 saf. Antum ingin isi saf itu, boleh lewatin makmum. Karena kalau sholat berjamaah yang wajib tidak boleh, yang ada sutranya tidak boleh lewati adalah imamnya. Makanya biasa masjid-masjid itu pakai mihrab. Ya. Tujuannya supaya tembok itu orang tidak lula-lala. Tapi kalau sholat sendiri berarti berlaku hukum individual. Berarti antum harus gunakan sutra itu. Apa saja? Kalau tidak ada sama sekali pun, maka diniatkan sutranya adalah ujung sejadahnya. Dan bagi antum yang akan melewati orang yang sholat harus hati-hati. Kalau jarak antara antum dengan dia cukup jauh, nggak apa-apa antum lewat. Tapi kalau dekat tidak boleh. Ini bisa hukumnya berat dan termasuk dosa besar. Kalau sengaja lewat memutus antara seseorang dengan tempat sujudnya di sini, ya. Kalau misalnya tempat sujud saya ujung meja ini, maka orang boleh lewat setelah ujung meja ini. Tapi kalau di antara saya sama tempat sujud, maka itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang akan memutus antara kalian dengan tempat sujud kalian, tahanlah dia. Keluarkan tangan seperti ini. Kalau dia nolak, pukullah dia. Karena bersamanya syaitan. Tapi perhatikan di sini, kalau antum sholat sendiri, baru antum lakukan itu. Kalau sholat berjamaah jangan pukul orang. Karena ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri. Ada orang tua di sebelah saya sholat. Rupanya orang tua ini salah faham dengan hadis itu. Dia pikir semua orang yang lewat harus ditahan walaupun dia sholat berjamaah. Jadi sutra dia masing-masing. Dia merasa sutra dia sendiri. Bukan imam. Padahal kalau berjamaah kan imam. Maka ada anak kecil lewat. Anak mungkin kelas 3-4 SD. Lewat ditahan sama dia. Anak itu tetap motor jalan, dipukul sama dia sampai anak itu terpental jauh. Rupanya anak ini bukan anak sembarangan, hadir di majelis-majelis ulama di Masjid Nabawi. Dan dia faham. Kembali anak itu habis sholat. Lalu dia mengatakan, kamu syekh. Syekh itu orang tua maksudnya. Karena orang Arab biasa panggil syekh bisa orang tua, orang kaya atau orang pintar agama. Jadi tidak selamanya syekh itu orang pintar agama ya. Bisa orang tua ataupun orang yang kaya. Makanya dia mengatakan, hai syekh, maksudnya orang tua. Apa kau tidak faham hadis Nabi? Kata anak itu. Itu sutra bagi orang individu. Anda sedang sholat berjamaah. Saya tidak layak untuk dipukul. Dia ngomong seperti itu. Dan ini semua pelajaran yang bagus gitu ya. Maka harus difahami. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang sesungguhnya seseorang di antara kalian menunggu sampai puluhan tahun pun, 40 tahun lebih baik, lebih ringan daripada dia memutus antara orang dengan sujudnya. Jadi nggak boleh untuk melewatin itu. Itu fungsi daripada sutra. Yang ketiga meluruskan saf, dan ini bagian daripada kewajiban bukan pilihan ya. Kemudian apabila menjadi imam hendaklah ia menoleh ke kanan seraya mengatakan istawu. Ada pun nomor 2 silsilah as-sahihah nomor 3955. Artinya luruskan dan menoleh ke sebelah kiri seraya mengucapkan istawu. Jadi kanan dan kiri, istawu, luruskan, istawu, luruskan. Ya. Yang keempat berdiri dan niat di dalam hati. Tentu kalau sholat sendiri gak usah bilang istawu, karena antum tidak punya makmum. Ya. Siapa tahu ada orang iseng, dia sholat sendiri teriak-teriak sendiri istawu, istawu. Ya. Berdiri dan niat dalam hati. Kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Lihat gambar nomor 1. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Tidak boleh melafazkan niat dengan kalimat usolli lillahi sholata kada wa kada. Saya niat sholat karena Allah untuk sholat ini dan itu. Karena melakukan atau melafazkan ini termasuk bagian daripada hal yang baru dalam agama. Tentu ini sudah saya jelaskan masalah khilaf ulama dan masalah itu ya. Dan di sini teman-teman kalau dilihat gambar mungkin kalaupun tidak terlalu jelas, maka ulama menjelaskan kalau lagi sholat menegakkan seluruh ruas tulang-tulang. Jadi tegak semuanya, tulang-tulang belakang yang terasa ketarik, dada dibusungkan ke depan. Semuanya tegak, kakinya segala macam, gak boleh bungkuk segala macam. Ini termasuk bagian daripada contoh Nabi SAW. Kemudian yang kelima takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan tata caranya 2. Jari-jari dirapatkan seperti ini. Ujung jarinya sejajar dengan pundak seperti ini, atau ujung jarinya sejajar dengan kuping seperti ini. Jadi tidak ada begini ya. Tapi begini. Kemudian ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 dikatakan kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari
dan dibentangkan atau tidak mengepal. Jadi jangan begini, ya, tapi dibuka. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Footnote nomor 4, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini semua punya rujukan. Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, terkadang pula setelahnya, dan kadang-kadang sebelumnya. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau pun mengikuti takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, pandangan mata beliau arahkan ke tempat sujud, bukan tutup mata. Ya. Ini banyak orang tutup mata. Jadi kalau sudah remang-remang, cuacanya dingin, tutup mata, baca dalam hati, tidur sekalian. Footnote nomor 5 diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Jadi bisa seperti ini, letakkan tangan di dada baru bilang Allahu Akbar. Bisa juga bersamaan Allahu Akbar. Bisa juga sebelumnya, ya. Dalam arti kata Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang sangat dianjurkan oleh para ulama, terutama kalau jadi imam, adalah gerakan dulu baru ucapan, agar makmum tidak mendahului imam. Karena ada ancaman kalau makmum mendahului imam, ya, Nabi SAW mengancam, mengatakan dalam hadis sahih, siapapun yang mendahului imamnya maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman yang sangat berat, bisa dikutuk oleh Allah SWT. Nah, cara supaya imam tidak didahului adalah imam mengatakan misal Allahu Akbar. Rukuk juga begitu, dia rukuk dulu baru Allahu Akbar. Dia bangun, sudah bangun sendiri, sudah rapi semuanya, baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu. Setelah dia sujud, dalam kondisi sujud baru dia mengatakan Allahu Akbar. Begitu seterusnya, supaya makmumnya tidak mendahului dia. Tapi pilihan tadi kalau antum sholat sendiri. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, bahwasanya posisi letak tangan di gambar nomor 4 dan nomor 5. Setelah kita takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar di ujung kuping atau di pundak, ya, sejajar dengan ini kita tegakkan. Ini kemudian dipertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri seperti ini dan dipegang, atau mempertemukan pergelangan kanan dengan pergelangan kiri seperti ini. Kemudian diletakkan di awal dada, di ulu hati kita. Allahu Akbar begini, atau Allahu Akbar begini, ya. Jadi bukan seperti ini. Ada orang begini, ya, Allahu alam dari mana ajarannya ini, tapi ada orang begitu, ada orang begini, ya. Riwayat yang sahih adalah diletakkan di awal dada atau di ulu hati seperti ini. Dan coba teman-teman praktikin, subhanallah. Kata cara yang benar ini membantu pada kehusyuan. Akan beda orang Allahu Akbar di sini dengan Allahu Akbar orang di sini, misalnya. Ya, akan ada perbedaan. Coba nanti kalau dipraktikin terasa berbeda dari gerakan tersebut dalam bab kehusyuan juga. Di situ dikatakan ada di gambar di bawah gambar nomor 5, perhatikan, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri atau menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Dan meletakkan kedua tangan atau bersedekap di dada. Yang keenam, membaca doa iftitah. Kemudian beliau diam, maksudnya Nabi SAW sebentar untuk kemudian membaca doa iftitah. Di antara doa iftitah yang diriwayatkan dari beliau adalah misal Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Zikir ini sudah kita jelaskan di kumpulan doa kita, ya. Saya terjemahkan, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya jangan sampai aku ingat lagi, jangan sampai aku ulangi dosa-dosa itu, ya Allah. Seperti antara timur dan barat, aku membencinya, aku tidak mau lagi melakukannya. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran atau noda. Karena dosa itu ada bekas, sebagaimana ilmu juga ada bekas. Ibadah, kalau teman-teman dulu majelis ilmu begini setengah jam, 1 jam, 2 jam, pasti ada bekasnya secara beribadah. Dan itu terasa sampai beberapa hari. Kalau kita terus cas
ilmu lagi kita dengarkan, maka akan terjaga. Kapan kita lupakan ilmu, nanti 2 minggu lagi baru hadir di pengajian, itu sudah kendor itu. Ingat ya tapi tidak berbekas, bekasnya bisa hilang. Begitu juga dosa. Orang kalau habis tonton, habis apa, dia akan ada bekas. 2 hari, 3 hari, makin berbekas, masih terbayang-bayang. Tapi kalau dia tidak buka pintu-pintu dosa lagi, apalagi dia bertobat, maka akan hilang dengan sendirinya. Nah, penghilangan bekas ini penting. Di antara doa iftitah kita ucapkan itu. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku, maksudnya tidak ada bekasnya lagi. Contoh, buktinya kalimat, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Kalau ada noda di baju putih butuh ucek yang lama, gitu. Direndam dengan bahan-bahan yang tertentu yang memang kuat untuk mengangkat noda tersebut. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan juga es. Hadis ini HR riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai dan juga selainnya. Tentu ini teman-teman sekalian, doa iftitah ini saya akan lewatkan karena doa iftitah ini 1, 2 yang ini yang akan disebutkan sudah saya terjemahkan ini dan sudah kita pelajari di kumpulan doa kita, bacaan sholat ya. Jadi ini insya Allah sudah ada penjelasannya. Jadi karena saya mau menghabiskan buku ini maka kita lewatkan. Dan ini teman-teman tinggal hafal, amalkan. Lebih afdal kalau teman-teman baca dalam satu sholat beberapa iftitah. Ya. Dan usahakan punya hafalan di semua iftitah ini supaya kita bisa ragamkan. Dan di buku amal kita tercatat pernah melakukan itu. Kata para ulama, dianjurkan sekali setiap muslim kalau ditemukan tata cara, beberapa tata cara dalam satu ibadah dari Nabi SAW, seperti tata cara sholat malam. Kan Nabi pernah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya pun 2 rakaat sama 1. Pernah juga Nabi kerjakan 4 rakaat, ya, kemudian 2 rakaat, witir dengan 1. Pernah juga Nabi kerjakan 8 rakaat sekaligus sholat malam, kemudian witirnya juga 2-1. Pernah juga beliau kerjakan 3 cara ini, witirnya 3 sekaligus, tanpa tahiyat pertama. Dan beliau pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Semestinya setiap muslim punya di buku amalnya semua jenis ini, walaupun cuma sekali seumur hidup. Supaya tercatat di buku amalnya dia pernah kerjakan. Jangan pernah ada perintah baginda Nabi SAW walaupun sunnah yang kita luputkan. Usahakan pernah kita kerjakan walaupun sekali, itu yang dimaksudkan. Termasuk doa iftitah. Kita tidak tahu mana yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang lain, maka semuanya diamalkan. Dan tidak ada kata-kata tidak bisa dalam kamus seorang muslim. Harus bisa dihafal dan diamalkan. Siap? Alhamdulillah. Walaupun masih lemas kayak orang belum makan siang. Yang ketujuh, isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah SWT. Kemudian membaca isti'adah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan sudah saya jelaskan, makna terkutuk sebenarnya di sini yang lebih tepat adalah terajam. Dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ar-rajim bisa makna terkutuk, bisa makna dirajam, dilempar dengan panah-panah api oleh para malaikat. Dari kegilaannya. Kenapa dikatakan syaitan gila? Karena dia tidak pernah mau berhenti menggoda Bani Adam. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi terbakar, sepupunya datang. Dia kita baca lagi istiadah, pamannya datang, tidak selesai-selesai. Sampai kata Nabi SAW, syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Kesombongannya, jadi semua sifat sombong datang dari syaitan. Dan tidak boleh sama sekali seorang muslim sombong. Kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Dan syairnya yang tercelah. Nah, syair tercelah maksudnya adalah bisikan-bisikannya yang membuat kita terjerumus dalam dosa sehingga kita tercelah. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darul Qutni dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatun Nabi alaihi salatu wassalam. Atau mengucap a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Hadis ini HR footnote nomor 10 Abu Dawud dan Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah ya. Setelah baca iftitah, kita dianjurkan baca isti'adah. Dan isti'adah ini hanya dibaca di rakaat pertama. Rakaat kedua pada saat membaca Al-Fatihah tidak butuh baca isti'adah lagi. Contoh dari Nabi SAW cuma sekali. Kemudian membaca basmalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Putung nomor 11. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mensirkan. Apa sir itu? Mengecilkan. Atau tidak mengeraskan suara. Bacaan basmalahnya. Bukan menghilangkan ya. Karena ada orang baca dalam hati. Tidak, dia harus mengeluarkan suara. Termasuk sholat sir
Mengecilin suara kayak duhur sama asar. Tadi duhur kita kerjakan, itu jangan baca dalam hati. Antum bisa tidur nanti. Harus baca sesuatu sir itu ngecilin. Kata ulama, sir adalah suara yang keluar yang hanya didengar oleh dia pribadi. Bisa kita bilang alhamdulillah, ada suara. Mata dibuka, lihat tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka ke tempat sujudnya. Maka bibir kita mengucapkan, kuping mendengar, mata melihat. Ini akan menghilangkan rasa ngantuk. Dan orang bisa lebih konsentrasi. Nabi SAW mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Footnote nomor 12, muttafaqun alaih. Memang Nabi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru suara Alhamdulillahnya besar gitu. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Akan tapi terkadang beliau terkadang memperdengarkan kepada makmum dengan bacaan yang sir, yakni tidak terlalu mengeraskannya sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang yang dekat saja. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Fatihah yang sudah kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu ini adalah 7 ayat Al-Quran yang merupakan cahaya kehidupan. Sebagaimana diberikan nama Sab'u Matani. 7 ayat yang penuh dengan puji-pujian yang mulia. Dan ini awalnya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja yang memiliki hari kiamat atau menjadi Raja sepenuhnya pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai Maliki Yaumiddin, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membacanya dalam sholat, Allah mengatakan, hambaku memujiku. Pada saat kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah menjawab, hadza li, ini milikku. Dan pada saat hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong, kata Allah, hadza li abdi, ini milik hambaku. Lalu dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi dan orang soleh, bukan orang yang kau murkahi. Kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi. Maghdubi 'alaihim, Yahudi, murka. Allah murka padanya karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Waladdallin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak. Maka kita berlindung dari kesesatan yang telah menimpa mereka. Di sini dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, kalau kita baca dalam sholat atau kita baca Al-Fatihah ini walaupun di luar sholat, Allah menjawab, mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan dia memiliki apa yang dia minta. Baik, ada beberapa keadaan saya jelaskan dulu. Al-Fatihah hukumnya wajib kalau antum sholat pribadi, individu. Semua sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat sunnah, Al-Fatihahnya wajib. Tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak akan sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berlaku individu. Kalau antum sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, maka ini khilaf di antara ulama atau ada rincian pendapat ulama. Pertama adalah keadaannya, kalau sholatnya jahar, sholatnya ngerasin suara, seperti subuh, maghrib, isya. Di sini dalam pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bacaan imam cukup mencukupi bacaan makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi. Makmum tinggal dengar sampai waladdallin, amin. Mereka cuma bilang amin, dengar lagi, tunggu surah apa yang dibaca. Ini pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak bisa, tetap harus baca Al-Fatihah. Walaupun di sholat jahar, ini khilaf di antara mereka ya. Tapi kami pribadi berpegang pada pendapat jumhur dalam masalah ini ya. Banyak pendapat Imam Syafi'i kami pegangi, tapi di sini dalam masalah ini mazhab jumhur, karena ada hadis yang berbunyi waktu Nabi SAW bilang waladdallin, amin, ada di antara sahabat yang baca berlumba-lumba baca Al-Fatihah di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan setelah salam, mali unazir. Kenapa tadi ada yang mengganggu bacaan saya? Kata para sahabat, kami memahami itu, maka kami tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW pada saat sholat jahar, kerasin suara. Tapi pada saat sholat sir, sholatnya kecilin suara, duhur dan asar, wajib antum baca. Kecuali ya, dalam satu keadaan. Antum datang, imam sudah ruku.
maka takbir ruku juga. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i tidak. Walaupun antum telat, antum takbir, baca Al-Fatihah dulu, baru kemudian ikut ruku. Nah, cuma memang di sini pendapat jumhur kelihatannya lebih tepat. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan kalau ada hadis Nabi SAW, siapa yang mendapati imamnya ruku, kemudian dia ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Tidak ada perintah lagi membaca Al-Fatihah di sini. Jadi takbir Allahu Akbar langsung ikut ruku supaya dapat rakaat itu. Kalau dia baca Al-Fatihah dulu, maka imam sudah bangun sama Muhammadah, dia sudah kehilangan ruku itu atau rakaat itu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, keadaan ini boleh antum tidak baca Al-Fatihah. Karena memang dasarnya imamnya sudah ruku. Tapi kalau belum, masih ada kesempatan, maka lebih baik antum baca tentunya. Dan sebagai imbauan juga para ulama kepada para imam-imam masjid, terutama kalau mereka berada di lingkungan madhab Syafi'iyah. Jadi Indonesia kan umumnya orang Syafi'iyah. Maka imamnya semestinya setelah waladhdallin, dia memberikan jeda makmum baca sekitar hitungan 7 ayat. Karena Al-Fatihah kan 7 ayat. Setelah itu baru dia mulai masuk surah supaya makmum punya kesempatan untuk membaca. Ini jauh lebih bijak untuk menggabungkan semua pendapat tersebut. Kemudian dikatakan Nabi SAW berhenti pada setiap akhir ayat. Ya, diusahakan tidak disambung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Sejenak baru Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Gitu loh. Berikan haknya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak menyambung bacaan ayat yang satu dengan ayat setelahnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Sesekali mungkin dia mau lanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Ada sebagian orang begitu. Ini masih dibolehkan. Tetapi makruh hukumnya. Lebih baik dia berhenti di setiap ayat. Yang ke-10. Mengucapkan kalimat amin. Artinya ya Allah terimalah. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan amin dengan keras pada sholat jahriyah, diikuti oleh makmum hingga masjid menggemah. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Jadi imam pun disunnahkan untuk baca amin, supaya makmumnya juga ikut. Dan kata Nabi SAW, siapa yang aminnya sama dengan amin imamnya, maka atau dalam riwayat aminnya, siapa yang aminnya sama dengan aminnya imamnya, maka akan sama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang ke-11, membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Dikatakan kemudian beliau SAW membaca sebagian ayat Al-Quran atau dari Al-Quran, surah apa saja yang antum sudah hafal. Terkadang beliau SAW membaca satu surah secara lengkap dalam setiap rakaat, dan inilah yang umumnya beliau lakukan. Terkadang beliau membaca satu surah saja yang diselesaikan dalam 2 rakaat. Misalnya 5 ayat, dan kadang-kadang beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari satu surah dalam Al-Quran. Beliau membaca surah tersebut dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat, tidak menyambung suatu ayat dengan ayat lainnya. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surah yang dibaca setelahnya dengan keras pada sholat subuh, dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Sedangkan pada sholat duhur dan asar beliau mensirkannya. Setelah selesai membaca surah dari Al-Quran, beliau berhenti sejenak. Kira-kira nafasnya kembali tenang sebelum beliau ruku. Ini insya Allah poin setelahnya masalah ruku. Nanti sebentar dalam closing materi kita insya Allah, baru menit lagi saya akan coba praktikin atau ajak beberapa ikhwan untuk mempraktikin di sini tata cara sholatnya dan dilihat yang lainnya untuk membetulkan rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, dan juga duduk tahiyat, karena ini harus benar. Di sini ada gambar teman-teman sekalian nomor 7 menggambarkan tentang masalah tata cara ruku yang benar, yaitu punggungnya harus rata. Perhatikan tanda panahnya. Karena dikatakan Nabi SAW itu kalau ruku, kalau ditaruh bejana air tidak tumpah. Jadi tidak terlalu turun, tidak juga terlalu naik, lurus. Nah ini ada cirinya. Biasanya kalau kita lakukan ini, kalau kita ruku, tarik semaksimal mungkin ruas tulang belakang kita sampai terasa juga otot paha belakang atau otot paha belakang kita kiri kanan terasa ketarik, dan ditahan sejenak baru membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dikatakan kemudian beliau mulai ruku, diawali dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung kedua daun telinga seperti takbiratul ihram. Jadi ini standar ya, tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Pada saat antum mau ruku sama juga Allahu Akbar. Bangun juga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini standarnya nih. Semua jari-jari rapat menghadap depan, ujung jarinya sejajar dengan pundak atau kuping.
Dan jangan dekat-dekat sini ya, dikasih jarak. Begitu juga pada saat sujud, meletakkan di bawah ini, ingat pada saat antum takbir. Jadi jari-jari sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Ya, itu termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Dikatakan bahwasanya ketika makmum di belakang beliau mengikutinya dengan membaca takbir dan mengangkat tangan mereka, hal itu dilakukan pula bila seseorang sholat sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh as-sunnah. Jangan mengikuti pendapat orang yang melarang untuk mengangkat tangan sebelum ruku. Karena riwayat yang menyunnahkan mengangkat tangan sudah masyhur. Jadi misalnya kalau mau ruku, kan kita selesai baca misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan ini angkat tangan nih. Nah, beliau mengingatkan di situ bahwa ini tulisan dari Syekh Jibrin rahimahullah. Beliau mengatakan mestinya pada saat mau ruku angkat tangan. Ada orang tidak. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya. Langsung tangannya ke lututnya. Sebenarnya sunnah yang sudah masyhur angkat tangan dulu. Dalam rukunya kita pindah ke halaman 37, beliau SAW membungkukkan punggungnya dengan meratakannya. Kepalanya juga rata dengan punggungnya atau tidak mendongak, tidak juga terlalu menunduk. Seandainya wadah berisi air diletakkan di punggungnya, niscaya wadah itu akan diam atau tidak tumpah. Lihatlah gambar nomor 7. Beliau memantapkan kedua telapak tangan pada kedua lututnya dengan bertumpu pada keduanya, sedangkan jari jemarinya dibentangkan atau tidak dikepalkan. Beliau menjauh atau merenggangkan kedua tangannya dari pinggangnya. Jadi ininya, sikutnya itu tidak rapat ke tulang rusuk. Kemudian ini juga direnggangkan tangan-tangan dengan tujuan untuk memegang lutut, sehingga seperti mengunci lutut itu supaya kita tidak bergerak. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan keadaan tadi ini. Terkadang beliau melamakan rukunya. Beliau mengingkari orang yang menyepelekan rukun-rukun sholat. Beliau pun melarang orang yang rukunya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan. Karena saking gerakan sholatnya terlalu cepat, tidak tumak nina. Kalau kita garis bawahi kalimat tumak nina ini adalah kewajiban sholat ya. Tenang. Pernah ada sahabat masuk masjid sholat, Allah sampai buru-buru seperti ayam patok jagung. Ya. Di Indonesia kan ada itu sholat tarawih selesai dalam setengah menit. Oh, luar biasa. Waktu ditanya dia bilang ini tidak melanggar rukun sholat. Dari mana tidak melanggar? Ada pernah sahabat itu hadis Bukhari masuk masjid begitu sholatnya. Begitu selesai sholat datang mau duduk di majelis Nabi. Nabi tanya, Nabi bilang sama dia, kembali kerjakan sholat lagi. Kok belum sholat? Nabi pikir dia kena buru-buru, ternyata dia sholat sama juga sholatnya. Belum sampai kepalanya di tempat sujud, sudah diangkat. Belum ruku benar sudah kembali. Subhanallahil azim dibaca sekali pada saat ruku, yang kedua pada saat mau bangun, yang ketiga pada saat i'tidal. Kan gitu. Maka dia kembali ulangi sampai 3 kali, sampai 4 kali. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tahu cara sholat yang lain. Nabi ingatkan, kalau begitu, kalau kamu sholat tegakkan seluruh tubuhmu, ruas tulang belakangmu, lalu menghadap kiblat, matamu ke tempat sujud, lalu mulailah takbir. Ini dikenal dengan hadits musikus sholat, orang yang buruk sholatnya. Kemudian mulailah baca, ya, Allah menggunakan dari ayat Al-Quran, lalu kamu ruku, biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya semua, baru kau baca Subhana Rabbiyal Azim 1, Subhana Rabbiyal Azim 2, terus begitu. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kata Nabi SAW, tenangkan dulu sendi-sendimu sampai kembali pada tempatnya semua, baru kemudian kamu mulai membaca Rabbana walakal hamdu mi'us samawati dan seterusnya, doa i'tidal itu. Begitu sampai salam tentunya, diikuti dengan tumak nina. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengagungkan Rabb Allah pada saat ruku, dan beliau pun mensyariatkan tasbih padanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, pada saat turun Sabbihisma Rabbikal A'la, ya, beliau mengatakan jadikanlah itu di ruku kalian, di sujud kalian. Dan pada saat turun ayat firman Allah SWT tentang menyuruh tasbih Allah dan mengagungkannya Subhana Rabbiyal Azim, maka beliau mengatakan letakkan itu pada ruku kalian. Dan ini wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali tentunya. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Ada putran nomor 14 hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga Darul Qutni, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Mishkatul Masabih nomor 881. Juga terkadang beliau membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh, Maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang musyrik. Para Rabb
Rob, para malaikat dan ruh ataupun Jibril. Putnot nomor 16 HR atau hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga suka membaca zikir-zikir dan doa-doa selain yang tersebut di atas. Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Ini pernah kita pelajari di buku doa yang kita bagikan juga itu hari. Itu doa, beragam doa ruku dan doa sujud. Saya berharap itu tentu tidak dilupakan karena kita sudah terjemahkan, berikan contoh-contohnya ya. Yang ke-13, mengangkat kepala dari ruku atau i'tidal. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku seraya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua dengan bahu. Sejajar kedua dengan bahu dan daun telinga atau daun telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ada caranya tadi, ujung sama dengan ujung kuping ataupun ujung pundak. Lalu beliau membaca ketika menjadi imam adalah sholat sendiri. Ketika kemudian setelah berdiri tegak dengan sempurna beliau membaca Rabbana walakal hamd. Yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, antum sebagai makmum jangan lagi bilang Sami Allahu liman hamidah. Kalau berjamaah, imam bilang Sami Allahu liman hamidah, beliau sudah mewakili kita. Allah mendengar orang yang memujinya, kita tinggal bilang Rabbana walakal hamd. Kalau sholat sendiri baru kita bilang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini tentu di sebelahnya adalah maka beragam doa-doa yang dibaca pada saat i'tidal. Dan ini sudah kita bahas juga di kumpulan doa kita. Maka saya tidak akan baca ini lagi karena untuk menghemat waktu. Dan saya tutup dengan ini teman-teman karena sudah masuk jam 1. Kita lanjut besok insya Allah. Di halaman 43 ada titik di situ dikatakan tidak ada dalil yang mendukung bahwa seorang makmum disyariatkan membaca Sami Allah liman hamidah atau Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Kemudian meletakkan telapak tangannya di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan tangannya atau di atas hastanya seperti yang ia lakukan ketika berdiri dari rukuknya. Lihat gambar nomor 12 dan 13. Lihat halaman 44. Jadi gini, kalau teman-teman bilang Sami Allahu liman hamidah ada dua cara. Cara yang pertama, kembalikan lagi tangan di dada. Cara yang kedua, letakkan Sami Allahu liman hamidah, letakkan di sebelah paha kita. Dan ini khilaf di antara ulama dua pendapat ini ya. Tapi kembali kepada dalil yang sama. Apa dalilnya? Dikatakan Nabi SAW kalau bangun dari rukuknya, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Di sini kalimat seperti semula. Apakah sebelum takbir, tangan di samping, atau setelah takbir, tangan di dada? Maka khilaf di antara ulama. Kalau antum lihat ada orang Sami Allahu liman hamidah, kembali ke dada jangan disalahkan, itu benar. Begitu juga orang kalau taruh ke sebelah pahanya. Maka itu dua-duanya dibolehkan tentunya. Sebagai penutup di sini adalah Rasulullah SAW suka melamakan rukun ini, maksudnya berdiri, Sami Allahu liman hamidah, tidak buru-buru sujud. Hingga seorang sahabat berkata beliau telah lupa, mungkin lupa sujud nih. Beliau pun mengingkari orang yang meringan-ringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Sebaliknya, beliau menyuruh tumaknina pada rukun ini dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari ruku. Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwa Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Footnote nomor 23, hadis muttafaqun alaih atau disepakati oleh jumhur ulama atau maaf, Bukhari Muslim. Sampai sini saya cukupkan dulu baca bahasanya, insya Allah kita lanjut besok lagi. Saya minta saja 2 menit, ada 3 orang maju ke depan sini. Saya mau tunjukkan cara berdiri untuk shaf. Fadhal. Nah, sekarang tumit antum buka. Bukan itunya dirapatkan, tumitnya dibuka. Bukan, dibuka. Afwan. Ya ini dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi ngatur shaf, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka. Dan ukurannya, ukuran standar pundak ini ukuran standar ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke shaf orang di sebelah. Ya. Ini serius memang karena kadang-kadang ada orang badannya kecil kakinya besar gitu kan. Atau dia ikuti sejadahnya. Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke? Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat tata cara sholatnya. Coba takbir Allahu Akbar seperti tadi yang kita sudah pelajari. Ya, ininya dihadapkan ke depan, ini rapat ya.
Ini jarak kurang lebih 1 jengkal dari sini. Tidak usah dikakukan tangannya. Coba. Ya, ininya juga sejajar sama ini atau sejajar sama kuping. Ini nggak usah ikut pundaknya, tangannya aja. Ya. Antum nggak usah takut, saya tidak hukum. Coba dilenturkan saja, lihat saya, dilenturkan saja tangannya. Nggak usah kaku. Ini semuanya ke depan dan rapat. Sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping, ya. Ya. Ini ujung kuping. Dan ini standar tadi saya bilang. Ini standarnya. Takbir, kalau mau ruku juga Allahu Akbar, ya. Kalau mau sujud juga sama nanti. Sudah? Sekarang letakkan di dada pada saat takbir, ya, di ulu hati saja. Ya. Ini cara yang pertama adalah punggung kanan ketemu sama punggung kiri. Kemudian cara yang kedua, pergelangan kanan memegang pergelangan kiri, digenggam. Genggam begini. Ya, seperti ini betul. Ini digenggam. Ini cara yang kedua. Ini biasa saja, antum biasa saja. Ini pundak jangan ikut ya. Jadi tangan kita saja. Pundak tetap biasa. Allahu Akbar seperti ini. Atau Allahu Akbar ini lebih jauh sedikit. Ya. Ya, pundak tidak usah ikut. Ini saja. Baik, sekarang ruku coba. Afwan, tinggal butuh 1 orang. Jazakumullah khair. Yang duanya sudah, supaya agak lenggang. Antum balik ke sebelah sana sekarang. Coba ruku. Sekarang ruku. Allahu Akbar. Tidak dari awal. Dari antum seperti normal lagi sholat. Tangannya di sana. Antum takbir. Allahu Akbar. Mata ke tempat sujud. Ya, ini digenggam lututnya. Ini masih melengkung. Ya. Baik. Ini caranya. Antum turun. Dadanya dinaikin. Kepalanya lurus ke depan, kepala lurus lagi, ya, ya seperti ini. Sekarang ini dipertahankan ya. Ya, coba lihat saya. Kalau saya sebentar Afwan, kalau miring dibilangin ya. Kalau saya di rumah saya praktikin pakai cermin, lalu saya praktikin ruku itu. Allahu Akbar, ini saya genggam, kemudian ini saya tahan begini. Rata nggak? Ya seperti ini. Ini terasa paha di belakang ketarik, ya. Kepala juga ke depan. Ini disunnahkan Nabi SAW. Kalau antum pakai cara seperti ini, mau sejam pun rukuknya nggak masalah. Jangan turun, jangan juga naik begini. Ya. Seperti ini dan perhatikan siku ini jauh dari tulang rusuk, ya. Dan ini ditekan, ini kita tekan ke dalam. Saya sekarang tekan ke dalam dan paha saya ketarik. Coba, fadhal. Ya, rukuk Allahu Akbar. Ya, ini sudah mulai. Tinggal Afwan, kepala antum, tidak usah lihat ke beliau. Dagunya turun lagi, ya, gitu. Oke, ini masih naik lagi, jangan naik. Nah, gitu. Nggak usah lihat orang, lihat tempat sujud. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara praktik ini penting karena Nabi SAW ruku seperti ini. Dan beliau dikatakan kalau taruh bejana tidak tumpah, ya. Sama dengan kalau bangun juga begitu dari ruku. Kembali ke awal. Begitu bangun dari ruku, Allahu Akbar, kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mata jangan kemana-mana, tetap bersujud. Ini tadi bisa 2 cara, bisa seperti ini, atau diletakkan di sini ya. Ada yang belum kita pelajari tentang masalah sujud, tapi saya akan praktekin sekarang. Sudah, jazakallah khair. Kalau mau ikut sama anak sebentar bisa. Sujud ini ada 2 cara, bisa turun lutut dulu, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru lutut, dua-duanya bisa. Karena itu khilaf di antara ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan antara salah satunya boleh. Tergantung keadaan ya. Cuma yang perlu diperhatikan, kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. 1 itu dahi sama hidung. Maaf, biar hidung antum rasa pesek, tetap harus kena tempat sujud. Tidak boleh kepalanya begitu. Ya. Sehingga hidungnya nggak kena. Ini 1 paket. Kalau nggak sah ini. Ini 1 paket, 1, kemudian 2, 3. Jadi ini sudah 2 telapak tangan sama dahi ini, berarti 3. Lutut 2, berarti 5. 2 telapak kaki, 7. 7 anggota tubuh ini. Nah, caranya adalah Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, kami dilarang oleh Nabi SAW untuk sujud seperti anjing sedang duduk. Perhatikan kalau anjing duduk, sikunya kesentuh tanah kan? Antum tidak boleh sentuh tanah. Tulang ini, siku nggak boleh kena ke tulang rusuk. Ya, dan usahakan ada jarak antara perut kita, paha sama siku ini.
kira-kira jarak di mana antum bisa merasa nyaman bernafas. Karena pada saat sujud kita butuh sirkulasi udara supaya bisa lama. Saya coba praktikin, anggap saja ini cuma contoh kalau kiblat ke sana. Sami Allahu liman hamidah, maka pada saat turun bisa dua cara. Cara yang pertama adalah kita turun biasa saja, meletakkan lutut di sini, kemudian mengambil jarak kurang lebih 1 siku ini ya. Di sini 1 siku ini jaraknya, baru meletakkan tangan di sini. Tangan itu seperti ini ya kondisinya, seperti tadi orang takbir, Allahu Akbar, lalu letakkan kepala. Yang perlu diperhatikan adalah telapak kaki juga harus rapat. Saya menghadap kiblat sekarang. Afwan. Pada saat turun ini, kemudian letakkan jarak seperti ini, baru Allahu Akbar. Jangan begini ya, terlalu dekat sehingga tidak bisa bernafas, atau ada juga orang terlalu jauh. Tapi anjuran ulama adalah 1 siku dari lutut kita, kurang lebih jaraknya begini, ini kita letakkan telapak tangan di sini dan rapat semuanya seperti ini. Ya. Atau cara yang kedua itu adalah telapak tangan dulu yang turun. Telapak tangan dulu yang turun, maka tata caranya tidak boleh seperti unta duduk. Tidak boleh seperti unta duduk. Saya akan kasih contoh. Walaupun saya bukan unta. Maka cara untuk, kalau tadi kan lutut dulu sederhana cuma turun begini ya. Sekarang kalau mau telapak tangan dulu, maka caranya adalah turunkan badan dulu seperti mau turun lutut tadi. Misalnya sudah dekat, baru kemudian letakkan telapak tangan ke depan. Seperti ini. Ya. Yang dilarang itu seperti unta itu kalau orang turun begini. Nah. Begitu juga nih pada saat berdiri. Orang berdiri dari sujud nggak boleh begini. Ya. Tetapi dia duduk dulu. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau orang turun sujud yang kedua, kita turun seperti agak mendekati tempat sujud, kemudian baru letakkan telapak tangan ke depan, barulah kita sujud ya. Duduk di antara 2 sujud, menegakkan seluruh ruas tulang belakang sampai terasa dada terbusung ke depan, jari-jari tetap rapat, ujung jari-jari berada di ujung paha. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar. Setelah itu pada saat mau berdiri duduk dulu. Sunnah Nabi SAW duduk dulu, duduk seperti ini. Dan ada 2 cara. Cara yang pertama menekan paha untuk berdiri ke atas, atau menggenggam telapak tangan, ditekan lantai untuk menopang tubuh ke atas. Jadi topang ini saja ke atas. Seperti ini. Dan kita tidak boleh sebagaimana tadi saya bilang berdirinya seperti unta itu. Ya. Terakhir tinggal masalah tahiyatnya saja. Tahiyat ini khilaf di antara ulama tentang 2 jenis duduk. Namanya iftirash atau tawarruk. 2 ya. Iftirash atau tawarruk. Apa itu iftirash? Iftirash itu duduk seperti di antara 2 sujud. Itu namanya iftirash. Ya. Kalau tawarruk, warak itu artinya bokong. Kita meletakkan bokong kita di tanah. Nah ini khilaf ulama. Kapan dikerjakan iftirash, kapan dikerjakan tawarruk? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, duduk tawarruk, tahiyat seperti ini. Yang kita duduk, ya, seperti ini. Ini namanya tawarruk karena bokong kita duduk di tanah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikerjakan setiap kali mau salam, mau sholatnya 1 rakaat saja, mau 2 rakaat, seperti misalnya witir 1 rakaat, ya tetap aja antum duduknya pada saat tahiyat, karena mau salam tawarruk. Ya. 2 rakaat juga seperti sholat sunnatul fajr atau sholat subuh, sama tawarruk. Nanti lebih dari itu pun, misalnya rakaat maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat, semuanya kalau mau salam tawarruk. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak. Kalau sholat di bawah 3 rakaat, seperti witir 1 rakaat, atau sholat sunnatul fajr 2 rakaat, walaupun mau salam duduknya iftirash, duduknya seperti ini. Tawarruk itu hanya dikerjakan, duduk yang seperti ini, itu dalam pendapat jumhur ulama. Nanti kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat isya, baru duduknya tawarruk. Dua-duanya ini boleh ya, karena ini khilaf diantara
ulama. Kita nggak boleh nyalain orang. Jadi kalau antum lihat ada orang tahiyat kedua, ya tahiyat akhir misalnya, sholat subuh duduknya begini, jangan disalahkan. Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan itu jumhur ulama. Mereka mengatakan justru kalau lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga baru kemudian duduknya tawarruk, ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang sholat witir pun 1 rakaat sudah iftirash, tawarruk, maka itu berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tinggal yang saya mau titik beratkan teman-teman, masalah salam dan tata cara mengubah dari iftirash ke tawarruk. Sekarang kan kalau iftirash itu seperti ini. Telapak kaki kiri kita dipakai duduk, ya. Bagaimana caranya mengubah ini dari ini ke tawarruk? Perhatikan ya. Caranya adalah cuma memasukkan telapak kaki kiri ke bawah tulang kering kanan. Contoh, cuma begini saja. Ini dimasukkan, lalu kita duduk di tempat yang sama. Jangan begini, karena banyak orang kita begitu. Dia duduk begini langsung dia dorong orang ke sana semua. Jadi ini kena, semua kena. Dia nggak bisa duduk. Jadi cara yang benar adalah hanya memasukkan ini ke bawah sini saja. Dan duduk di tempat yang sama. Tidak berubah apa-apa. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Maka ini posisi yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan masalah salam. Pada saat kita sudah selesai membaca tahiyat. Tentu tahiyat sunnahnya ada yang mengatakan pada saat syahadat mengangkat jari. Ada yang mengatakan juga nanti dari awal. Sudah at-tahiyat itu sudah mengangkat, ya. Dan hadis riwayat Tirmidzi, khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang hadis Nabi SAW, bahwasanya gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis daripada cambukan besi. Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Kalau saya termasuk yang berpegang pada menghasankan hadisnya, sehingga menggerakkan jari itu, menggetarkannya bagian daripada sunnah Nabi SAW. Intinya antum setelah baca tahiyat, tinggal salam. Dikatakan Nabi SAW kalau salam terlihat pipi putih atau putih pipi beliau oleh makmum di belakang. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Terasa ini tertarik. Tahan sebentar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Badannya nggak usah ikut salam, ya. Cuma leher saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Mengusap wajah nggak ada dalam syariat. Jadi cukup situ berarti sudah selesai sholatnya. Allahu a'lam. Ini tata caranya sementara dan di buku itu juga sudah ada insyaallah. Besok kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Begitu saja insyaallah kita akan bahas besok lagi lanjutannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita melanjutkan pada buku kita tentang sifat wudu dan solat Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita sudah membahas terakhir kemarin i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, di halaman 44, ya. Dan sudah kita jelaskan dan sudah kita praktikkan juga kemarin bifadlillah, yaitu kalau orang bilang sami Allahu liman hamidah, maka seluruh jari-jarinya, telapak tangannya kembali seperti awal takbiratul ihram. Kemudian boleh 2 cara, mengembalikan ke dada atau meletakkan ke samping kiri kanan, paha kanan dan kiri. Karena ini kembali kepada sebuah riwayat yang sama, walaupun khilaf di antara ulama bahwasanya Nabi SAW pada saat bangun dari rukuknya, maka seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna kembali semula adalah pendapat pertama mengatakan setelah takbir maka diletakkan di dada. Dan pendapat kedua mengatakan sebelum takbir maka diletakkan di sebelah kiri kanan paha. Dan kita lanjutkan poin nomor 14, masalah membaca takbir dan turun sujud. Kemudian membaca takbir dan turun sujud, sebagaimana footnote nomor 24 HR atau hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat tangan ketika akan turun sujud tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi maksudnya sami Allah liman hamidah, pada saat mau sujud langsung saja sujud, walaupun kita bilang Allahu Akbar, jadi nggak usah angkat tangan lagi. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi tidak melakukan yang sedemikian itu atau mengangkat tangan ketika akan sujud. Padahal bisa saja beliau melakukannya sekali atau 2 kali untuk menjelaskan kebolehan mengangkat tangan ketika akan sujud. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa beliau melakukannya. Ini disebutkan di footnote nomor 25. Syekh Albani menyebutkan dalam Sifatu Salatin Nabi SAW.
bahwasanya beliau menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu. Turun untuk sujud. Ada dua gambar, gambar 15 dan gambar 14. Ini sudah saya praktikin kemarin. Boleh lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Boleh juga telapak tangan dulu, baru lutut. Tapi perhatikan gambar nomor 15. Kalaupun kita mau turun telapak tangan dulu, tidak boleh, bokongnya ke belakang. Seperti unta kalau mau turun. Biasanya diturunkan kaki depannya, bagian belakangnya naik. Maka caranya seperti gambar nomor 15. Telapak tangan disentuhkan di tanah, baru lututnya kesentuh. Dan sudah kita praktikin masalah ini tentu kemarin. Dikatakan apabila turun sujud, beliau SAW mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan lain, dibolehkan tangan dulu atau lutut dahulu. Ini sebagaimana dilihat gambar 14 dan 15. Lalu beliau sujud dengan 7 anggota badannya, yakni wajah, masuk dalamnya hidung dan dahi, kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Beliau memantapkan atau menekankan dahi dan hidungnya ke bumi tempat sujud. Footnote nomor 26 HR atau hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya. Ini sudah saya bilang kemarin, jadi jangan alasan hidungnya pesek lalu kemudian tidak menyentuhkan di tempat sujud, nggak boleh. Semua tetap harus kena karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota tubuh menyentuh. Saya pernah temukan orang sholat begitu. Jadi dahinya yang disentuhkan sambil dituikkan kepalanya sehingga hidung tidak kena. Ini melanggar. Ya. Dan kita tahu sujud adalah bagian daripada hal yang wajib. Ya. Tanpa sujud tidak sah sholatnya. Beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai. Siku jauh dari lantai. Tidak seperti anjing duduk ya. Beliau pun merenggangkan kedua lengan atasnya dari lambungnya. Ya, jadi jauh dari tulang rusuk, jauh juga dari paha. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun SAW tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betis. Ya, dalam arti kata antara paha belakang sama betis jaraknya jauh. Yang kurang lebih seperti sujud yang sering kita lakukan. Tapi ada orang karena dia tidak mengambil jarak sujud yang cukup, dia sangat dekat sehingga membuat bagian belakang bokongnya pun sangat dekat dengan betisnya. Berarti paha belakang kan dekat sekali sama betisnya. Ini melanggar sunnah Nabi SAW. Yang benar, lihat perhatikan gambar 17. Bagaimana gambar 17? Kedua telapak kaki dikasih tanda panah itu ya. Telapak kakinya jangan dibuka, dirapatin, dan antara betis sama paha belakang ada jaraknya. Ini semua sebagaimana sudah disebutkan tadi dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian dikatakan lanjutannya, paragraf setelah gambar itu 16 dan 17, beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai, beliau pun merenggangkan kedua lengannya lengan atas dari lambungnya. Ya, sampai sini nomor 27 hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun SAW tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betisnya. Nabi SAW menegakkan kedua telapak kakinya seraya bertumpu pada keduanya. Footnote nomor 28 hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Tentu Sifatus Salatin Nabi nama buku beliau ya. Terjemahannya sifat salatnya Nabi gitu. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu jari jemari kedua kakinya beliau hadapkan ke arah kiblat. Maksudnya jari-jari kaki itu ditekuk ya. Tidak berdiri, ditekuk, dihadapkan seperti sujud juga. Dan ini diambil dari hadis Bukhari. Pun nomor 29 HR hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan menempelkan bagian dalam jari jemari kaki ke bumi. Bisa diperhatikan gambar nomor 17, kembali gambar sebelah. Perhatikan jari-jarinya di foto itu, dilipat ya, atau ditekan. Beliau SAW bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas tanah, tidak dikepalkan. Dan jari jemari tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan. Mirip seperti takbiratul ihram. Di sujud pun gitu diletakkan. Kedua telapak tangan itu beliau SAW hadapkan ke arah kiblat. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan bahu atau kedua bahunya. Footnote nomor 30 hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan atau ia mensahihkannya. Atau setentang dengan dahi. Atau sejajar dengan kedua daun telinga. Footnote nomor 31 hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam buku beliau Sifatus Salatin Nabi. Ketiga cara ini termasuk sunnah atau dicontohkan Nabi alaihissalatu wassalam.
Nabi SAW melarang orang yang membentangkan atau menghamparkan kedua hastanya menempel di bumi atau tempat sujud seperti yang biasa dilakukan anjing. Footnote nomor 32 muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud sini adalah ini, gambar 18. Sikunya kesentuh ke tanah. Sikunya juga dekat dengan paha. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bacaan ketika sujud. Dalam sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi 3 kali. Footnote nomor 33 hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Ini semua sudah kita pelajari dalam buku kita yang sebelumnya kumpulan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Footnote nomor 34 muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Beliau pun membaca atau suka membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, Rabb para malaikat dan ruh atau Jibril. Footnote nomor 35 hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memberikan motivasi agar memperbanyak doa ketika sujud. Footnote nomor 36 di bawah hadis riwayat Muslim. Namun beliau melarang membaca Al-Quran pada ruku dan sujud. Beliau pun melarang tergesa-gesa dalam sujud. Sebaliknya beliau memerintahkan agar tumak nina padanya. Footnote nomor 37 hadis riwayat Abu Ya'la dalam Sifatu Salatin Nabi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang ke-15, duduk di antara dua sujud. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin, alhamdulillah. Dikatakan setelah sujud Nabi SAW kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir dari sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Footnote nomor 38 hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dan terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Footnote nomor 39 hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatu Salatin Nabi. Nabi SAW duduk iftirash. Iftirash adalah duduk seperti gambar nomor 19. Ya. Artinya menduduki telapak kaki kiri. Lihat gambar 19 dan gambar 20. Sementara telapak kaki kanannya beliau tegakkan seperti posisi telapak kaki ketika sujud. Lihat gambar nomor 19. Adapun kedua tangannya beliau letakkan di kedua pahanya seraya membentangkan jari-jarinya atau tidak dikepalkan. Lihat gambar nomor 20. Tapi di sini dalam gambar ini agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi yang saya sampaikan kemarin adalah kalau kita letakkan telapak tangan kita di atas paha, maka ujung-ujung jari-jari yang sejajar dengan ujung paha. Jadi jangan tutupi lututnya. Ya, itu yang sebenarnya ada dalam hadis. Ya. Jadi kita letakkan jari-jari kita ini, ujungnya jari ini di ujung paha. Pas di bawah jari kita ini lutut di sini. Ya. Jadi jangan ditutupi lututnya. Karena di gambar ini saya lihat kesannya lutut tertutup. Ya. Sebenarnya kalau dalam hadis itu ya tidak tertutup lututnya. Makanya kita pada saat meletakkan mau tahiyat pun ini kita letakkan ini di ujung lutut, di ujung paha. Ini pun begitu. Pada saat kita menggenggamnya untuk buat tahiyat, maka ini ada di ujung paha. Jadi, seperti itulah. Terkadang Nabi SAW duduk ik'a, ya. Itu footnote nomor 40 hadis riwayat Muslim, yakni dengan menegakkan kedua tumit dan punggung kedua telapak kaki. Lalu beliau duduk di atas kedua tumit tersebut. Lihat gambar nomor 21. Kadang-kadang Nabi duduk begini juga. Ada gambar situ dilihatkan ya. Tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika duduk ini. Padahal bisa saja Nabi SAW melakukan sekali atau dua kali jika memang itu dibolehkan. Maksudnya duduk di antara dua sujud. Kita cuma duduk ini di antara dua sujud ya, bukan duduk tahiyat. Boleh dua pilihan, iftirash atau ik'a yang seperti ini. Dan di sini tidak ada isyarat tangan seperti tahiyat, karena kita cuma baca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, sebagaimana sudah kita ketahui doanya tentu. Pada duduk di antara dua sujud ini beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Rabbku ampunilah aku, kasihilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, selamatkanlah aku dunia akhirat dan berilah aku rezeki. Footnote nomor 41 hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan ia mensahihkannya. Lihat juga sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau membaca ini yang paling pendek ya. Kalau antum buru-buru sekali baca ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dua ini saja. Kalau kita lagi di antara
dua sujud kalau buru-buru. Tapi kalau ada waktu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni yang panjang ya. Artinya ya Rabbku ampunilah aku, ampunilah aku. Ini juga ada riwayat putnot nomor 42 hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Shalatin Nabi. Rasulullah SAW suka memanjangkan rukun ini sehingga ada yang berkata beliau lupa, dan Nabi SAW melarang meringan-ringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Hadis riwayat putnot nomor 43 Abu Daud dan Hakim, dan ia mensahihkannya. Juga disebutkan dalam Sifat Salatun Nabi. Jadi maksudnya kalau lagi duduk teman-teman jangan buru-buru. Begitu bangun, tenangkan dulu diri, baru baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Renungi permintaan itu. Karena kita lagi memohon sama Allah ini. Dan lihat artinya teman-teman. Rabbku ampunilah aku, kasihinilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, selamatkan aku dunia akhirat, berikan aku rezeki. Nikmati kalimat itu. Jangan buru-buru seperti orang kumur-kumur. Rabbighfirli warhamni. Seperti juga orang berdoa kadang-kadang. Baca ya akhi dan ukhti, Rabbana atina fid dunya hasanah. Renungi maknanya. Ya Allah, berikan aku semua kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan aku semua kebaikan akhirat. Ucapkan dan renungi itu. Kita kalau ajukan kepada atasan kita, kita tentu berbicara dengan sopan dan santun. Bagaimana bicara sama Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Seperti orang kumur-kumur. Apa yang dia ucapkan ini? Harus santun, dan ini termasuk dalam masalah tumaknina. Tumaknina itu bukan cuma gerakan, tapi juga ucapan, ya, yang merupakan kewajiban sholat. Yang ke-16, sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau SAW sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Sampai di sini maka sempurnalah satu rakaat. Yang ke-17, bangkit seraya bertakbir. Kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Footnote nomor 44. Syekh Albani dalam Sifatus Shalatin Nabi menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW melakukan sambil bertumpu pada lantai. Lihat gambar nomor 23. Jadi bisa dengan cara ini, kemarin saya praktikin ya. Kita kepalkan tangan, tekan lantai, kemudian dorong tubuh kita. Tapi mendorong ini yang didorong adalah bagian depan. Tidak boleh kita dorong bokongnya duluan naik. Sudah saya jelaskan tidak boleh seperti unta kalau berdiri. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi pada saat bangun ke rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Tidak ada lagi iftitah. Tidak ada lagi juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi yang kita baca di rakaat pertama. Ya, ini disebutkan. Kemudian selanjutnya ini ada dua cara ya. Ada cara yang pertama gambar 23 dengan mengepalkan telapak tangan di tanah kemudian dorong tubuh ke atas. Tapi perhatikan gambar itu bokongnya nggak naik. Dari yang didorong adalah tubuh ke atas. Ini juga sudah kita perhatikan kemarin, alhamdulillah. Kemudian gambar nomor 22 kalau orang mau bertumpu pada pahanya. Dia nggak bertumpu pada tanah. Dia tekan pahanya untuk bisa naik ke atas. Kemudian dikatakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau SAW. Dan ini bisa saja terjadi. Pada masa itu ada berbagai penafsiran. Footnote nomor Bukhari 46 hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Tapi ini saya sudah bahasakan kemarin ya. Kalau umumnya pendapat ulama menganjurkan agar duduk dulu baru berdiri ke rakaat selanjutnya. Ya. Walaupun cuma sebentar, sejenak. Pada rakaat kedua ini, beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat pertama, hanya saja lebih ringkas. Footnote nomor 47 hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Termasuk lebih ringkas ini teman-teman, kalau misalnya rakaat pertama antum baca 5 ayat, maka rakaat kedua 4 ayat. Lebih diringkas, lebih dipendekkan. Yang ke-18, duduk untuk tasyahud awal. Setelah rakaat kedua selesai, beliau duduk untuk tasyahud awal. Ini beliau lakukan jika sholat yang dikerjakan adalah sholat yang memiliki 2 tasyahud, yaitu seperti duhur, asar, maghrib, dan isya. Pada tasyahud awal ini beliau duduk iftirash, ya, duduk di atas telapak kaki kiri, seperti pada duduk di antara 2 sujud. Footnote nomor 48 hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau membaca tasyahud awal yakni at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala ucapan penghormatan hanya milik Allah dan demikian pula segala solat dan kebaikan.
Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkahnya. Semoga kesejahteraan tercurah pula kepada kami dan segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Putun nomor 49, hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Ada putun juga nomor 50, Syekh Albani menjelaskan dalam sifatul salatin Nabi SAW bahwa disyariatkan juga membaca salawat untuk Nabi SAW pada tasyahud awal. Dan saya pribadi berpegang pada pendapat ini tentunya ya. Jadi tasyahud awal sama akhir dua-duanya ada salawatnya. Tidak cukup sampai syahadat. Bedanya tasyahud awal sama akhir adalah di doa. Setelah innaka hamidum majid, tasyahud awal tidak ada doa lagi. Tapi tasyahud akhir ada doa yang sudah kita pelajari, yang saya pernah bilang sekitar 23 doa. Kalau antum masih ingat, Allahu a'lam. Tapi sudah kita terjemahkan dan sudah kita pelajari di buku doa ya, yang kemarin yang kita bahas, dan kita akan kembali ke bahasan itu tentunya insya Allah. Nabi SAW membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanannya. Lihat gambar nomor 26 atau bisa gambar 27 dan juga lihat gambar 28 ya, bahwasanya mata melihat ke jari telunjuk. Jadi ada dua cara ya, bisa kita mengepal ketiga jari kita ini dengan ibu jari digabung sehingga seperti mengepal ya, membuat kepalan seperti ini yang umum kita buat, atau mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini dibuat lingkaran ya. Dua-duanya bisa, lihat gambar 26 dan 27. Beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah Ta'ala dan ketika membaca dua kalimat syahadat. Putun nomor 51, Syekh Albani menjelaskan dalam sifatul salatun Nabi halaman 158 bahwa disunnahkan menggerak-gerakkan jari telunjuk terus-menerus sejak awal hingga akhir tasyahud. Juga pada tasyahud akhir sebelum salam. Yang saya bilang kemarin, menggetarkan jari itu ya. Hadits riwayat Tirmidzi yang berbunyi, kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih berat bagi iblis dari cambukan besi. Jadi ini digerakkan ya, kayak digetarkan, bukan dinaik turunkan dengan kencang, tapi dengan getar saja ya. Ini sunnah Nabi SAW. Itu Syekh Albani sebutkan tentang hadis itu. Kadang-kadang beliau melipat atau menggenggam jari manis dan kelingkingnya, lalu menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jari sehingga membentuk lingkaran. Kayak tadi saya bilang, jadi yang dipertemukan adalah ini jari tengah sama jari telunjuk, sehingga yang terlipat jadi kelingking sama jari manis ya, seperti inilah. Kemudian baru kita tahiyat ya, jari telunjuk naik. Beliau melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan pantat ke lantai. Maaf, tadi ada putut nomor dia itu tadi yang berbentuk lingkaran tangan. Di tasyahud itu lihat gambar 2728, ada putut nomor 53 di bawah mengarahkan pandangan ke jari telunjuk adalah hadis riwayat Muslim, Abu Awana dan Ibnu Khuzaimah. Lihat sifatul salatin Nabi. Beliau SAW melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan atau melekatkan pantat ke lantai sementara kedua betis ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di lantai. Ini duduk ik'a yang dilarang. Hadis nomor atau putun nomor 54, hadis riwayat At-Tayalisi, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat juga sifatul salatin Nabi. Bedakan dengan duduk ik'a yang dibolehkan pada saat duduk di antara dua sujud. Masih ingat ik'a tadi ya? Dua telapak kaki diberdirikan lalu kita duduk di atasnya. Ini dibolehkan kalau antara dua sujud. Tapi di tahiyat tidak boleh. Rasulullah SAW meringankan dua tasyahud awal. Seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas atau tidak berlama-lama. Artinya tasyahud awal sama akhir bedanya, tasyahud akhir diikuti dengan doa. Yang ke-19, bangkit untuk rakaat ketiga. Kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir. Dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya, tidak pada lantai. Putut nomor 55, lihat gambar 22-23, berikut penjelasannya. Nah, sudah kita jelaskan masalah itu ya, bangun dari sujud, duduk dulu sebentar, lalu menopang tubuh kita di lantai atau menopang di paha untuk berdiri. Kemudian pada rakaat ketiga atau keempat, beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja, tidak ada lagi surahnya. Dan tidak membaca ayat apapun setelahnya, karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ayat atau surah lain pada dua rakaat terakhir setelah tasyahud awal. Makanya rakaat ketiga, rakaat keempat biasanya lebih ringan, karena memang tidak ada lagi surah, cuma Al-Fatihah saja. Kemudian beliau melakukan rakaat keempat, sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga. Beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua. Karena rakaat pertama ada iftitah dan surah. Rakaat kedua ada
Tidak ada iftitah, tapi ada Al-Fatihah dan surah. Ya. Rakaat ketiga cuma Al-Fatihah, rakaat keempat cuma Al-Fatihah, tanpa surah lagi. Yang ke-20 masalah tasyahud akhir. Setelah melakukan rakaat keempat pada sholat duhur, asar dan isya, atau setelah rakaat ketiga pada sholat maghrib, dan setelah rakaat kedua seperti pada sholat subuh, Jumat, dan sholat 2 hari raya, maka beliau duduk untuk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini, Nabi SAW membaca bacaan pada tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi SAW. Bacaan salawat ini ialah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Perhatikan di sini, lafadznya ini begini. Tidak ada kalimat sayyidina. Ya, memang lafaz hadisnya begini. Jadi kita sebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Seperti itu untuk salawat ini ya, yang dibaca dalam tahiyat. Ya Allah, curahkanlah salawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad alaihissalam, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan salawat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Putun nomor 56 hadis Bukhari Muslim alaihi wassalam tentunya tentang Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian pada tasyahud akhir ini terkadang Nabi SAW duduk tawarruk. Putun nomor 57 hadis riwayat Bukhari. Tawarruk adalah mendudukkan bokong di tanah, yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah, sedemikian rupa sehingga kaki kiri berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya ditegakkan. Lihat gambar nomor 29. Sudah kita ajarkan kemarin, praktekin bagaimana duduk iftirash dan bagaimana duduk tawarruk, dan bagaimana mengalihkan duduk dari iftirash ke tawarruk. Masih ingat nggak ini? Saya bisa demo loh kalau nggak ingat. Baru kemarin, nggak datang ngajar lagi nanti. Terkadang Nabi SAW juga duduk iftirash seperti tasyahud awal. Lihat gambar nomor 30 tentunya. Nabi SAW memegang lutut kirinya dengan telapak tangan kiri seraya menahan beban atau seraya menahan beban tubuh dengannya. Ini footnote nomor 58 hadis riwayat Muslim. 21 mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ini maksudnya doa-doa yang dibaca sebelum salam. Dan ini sudah kita pelajari sebenarnya. Setelah selesai membaca tasyahud awal, maka beliau mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya masiihid dajjal. Putun nomor 59 hadis riwayat Muslim. Nomor 22, tentu ini ada beberapa doa, sudah kita pelajari semua. Di buku doa kita kalau tidak salah ditulis 8 atau 10 doa, tapi ini ada 23 macam doa. Yang 22, berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Kemudian Nabi SAW berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Sebagian doa yang beliau SAW syariatkan adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Putun nomor 60 hadis muttafaqun alaih. Juga Nabi SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku atau perhitungkanlah amalku dengan hisab yang ringan. Putun nomor 61 hadis riwayat Ahmad dan Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Nabi pun SAW suka memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan dari neraka. Masih ada doa yang lainnya yang datang dari Nabi SAW. Artinya cukup banyak doa yang dibaca sebelum salam. Ini termasuk tempat-tempat mustajab doa ya. Terutama kalau teman-teman lagi sholat sunnah, ya, sujud dan juga sebelum salam. Ini waktu mustajab doa. 23, diakhiri sholatnya dengan salam. Nabi SAW mengakhiri sholatnya dengan salam. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya ke kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kesejahteraan dan rahmat Allah semoga tercurah atas kalian. Beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan hingga terlihat pipinya yang putih. Demikian pula ketika memalingkan wajahnya ke kiri, maka terlihatlah pipi kirinya yang putih. Lihat gambar 31 dan 32. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin. Salam tidak mengikutkan tubuh tapi leher saja yang ke kanan dan ke kiri.
Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW menambahkan bacaan salam yang pertama dengan ucapan wa barakatuh dan keberkahannya. Untuk nomor 62, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih. Artinya kita bisa membaca ya Assalamualaikum warahmatullahi atau kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga dengan balik ke kiri. Dengan begini tentu sudah selesai sholat ya. Tersisa sekarang bacaan-bacaan setelah sholat. Tapi ini insya Allah sudah kita bahas ya. Bacaan sesudah sholat ini di buku kita kumpulan doa. Dan saya tidak mengulangi lagi tentunya. Sampai sini insya Allah kita anggap sudah selesai kita membahas buku ini. Karena sisanya itu adalah tentang zikir setelah sholat. Dan juga ada bahasan disyariatkannya sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang teman-teman harus perhatikan yang paling ditekankan adalah namanya sholat sunnah rawatib. Itu bisa dilihat setelah zikir habis sholat ini, kita langsung masuk ke halaman 73. Karena itu yang antara 2-3 lembar itu adalah zikir habis sholat kayak baca ayat kursi, baca ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33. Ini semua sudah kita pelajari di buku doa kita yang lalu ya. Maka saya untuk meringkas saya masuk poin nomor 4, disyariatkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Karena Nabi SAW bersabda, man sallat natai asyrata raka'atan fi yaumihi wa lailatihi tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah membangun sebuah istana baginya di surga. Putut nomor 8, hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syaribani dalam Sahihu Jami' As-Saghir nomor 6360. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum sholat fajar atau subuh antara azan dan iqamah. 4 rakaat sebelum sholat duhur, kayak tadi kita sholat duhur ini 4 rakaat, dan 2 rakaat setelahnya. Berarti kalau kita gabung 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah duhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, berarti 12. Ini khusus sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Khusus untuk mengejar istana di surga. Apakah ada sholat sunnah lain? Ada. Di sini disebutkan. Disunnahkan pula sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Itu ada hadisnya, ada putut nomor 9. Ya, ini bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih nomor 237. Hadisnya itu rahimallahu amri'in hafidha arba'a raka'atin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Juga ada 2 rakaat sebelum maghrib. Ada putut nomor 10. Lihat silsilah hadis sahih nomor 233. Kalau Nabi SAW mengatakan sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. 3 kali Nabi ulangi, lalu Nabi mengatakan liman sya'. Siapa yang ingin melakukannya. Jadi sebagian masjid saya lihat buru-buru sekali. Azan maghrib langsung iqamah. Soalnya kalau ada hal darurat sekali, mungkin akan terjadi gempa segala macam. Masih panjang waktu, kasih jeda. Orang sholat sunnah qabliyah maghrib. Karena itu ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Juga 2 rakaat sebelum isya. Itu putut nomor 11. Karena hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini shalah. Di antara 2 azan atau azan dan iqamah ada sholat. Nabi SAW mengucapkannya 3 kali dan setelah itu beliau bersabda bagi orang yang mau. Jadi ada juga qabliyah maghrib ya. Ada juga qabliyah isya. Berarti ada tambahan dari 12 rakaat tadi. Tapi yang 12 itu khusus untuk dapat istana di surga. Yang mau tambah-tambahan pahala ya tambah dengan rakaat-rakaat tadi kita sebutkan. Juga ada sebuah hadis yang tidak disebutkan di buku ini, yaitu hadis Nabi SAW, man hafidha arba'a raka'atin qabla duhri wa arba'ati ba'dahu haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Nah, hadis ini yang baru saya sebutkan tadi tentang pengharaman dari api neraka bisa kita gabungkan dengan hadis mendapatkan istana di surga tadi. Kalau istana di surga tadi kan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Kalau kita tambah lagi 2 rakaat sudah duhur, kayak sebentar pada saat bubar Bapak Ibu Bapak sholat 4 rakaat dengan niat mendapatkan sunnah rawatib dan juga pengharaman dari api neraka, bisa mendapatkan keutamaan ini. Berarti kita tinggal tambah 2 rakaat ba'diyah duhur, kita akan dapat yang hadis tentang sunnah rawatib istana di surga dan juga dapat pengharaman dari api neraka. Ada poin nomor 5, dalam sholat wanita melakukan segala sesuatunya sama dengan laki-laki. Jadi secara umum tidak ada yang dikecualikan. Perbedaan ini hanya dalam beberapa masalah saja, seperti pakaian yang menutup aurat dan masalah bacaan. Dalam hal ini laki-laki mengeraskan bacanya pada sholat-sholat jahriyah, ngerasin suara, subuh, duhur, subuh, maghrib dan isya.
Sedangkan wanita disunnahkan untuk membacanya dengan sir atau lirih, tidak ada atau tidak mengeraskan suara. Bukan tidak ada suara ya, tidak mengeraskan suara. Yang keenam, inilah yang Allah SWT mudahkan dalam penyusunan tata cara solat Nabi dari takbir hingga salam. Sebagaimana Nabi SAW meriwayatkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Untuk nomor 12, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa solat adalah penyejuk mata beliau. Sebagaimana hadis untuk nomor 13, riwayat An-Nasai dan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan dengan solat beliau atau jiwa beliau dapat beristirahat. Untuk nomor 14, hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, jilid 6, halaman 95. Seorang muslim wajib menjaga solat sebagaimana mestinya, sehingga solatnya dapat menjadi penenang atau penerang dan penyelamat baginya di hari kiamat dengan izin Allah. Wallahu alam. Dan sampai sini selesai bahasan buku kita. Alhamdulillah. Dan di sini poin nomor 5 perlu saya garis bawahi ya. Jadi nggak perlu lagi membahas apakah nanti sujudnya perempuan sama laki-laki sama atau tidak. Sama. Yang beda tadi sudah disebutkan hanya masalah tutup auratnya saja. Allahu a'lam. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.